Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dai marketer dimanapun berada, alhamdulillah telah sampailah kita di segmen untuk membahas kurikulum dai marketer. Alhamdulillah sampai saat ini telah kita susun beberapa silabus, indikator-indikator yang insya Allah akan kita jadikan referensi terbaik dalam hal pengaplikasian ilmu marketing yang relevansi dengan konsep dai marketer. Baik, di kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas salah satu kurikulum dai marketer, yaitu marketing evolution. Sebagai gambaran awal, adapun informasi terkait kurikulum yang telah disusun oleh tim dai marketer itu mencangkup beberapa bagian yang insya Allah akan kami buatkan materi-materi sesuai dengan silabus yang telah kita buatkan. Dan insya Allah pada kesempatan ini alhamdulillah kita akan membahas mengenai marketing evolution, yang dimana pada materi ini saya mengambil satu referensi dari buku Philip Kotler yang sponsori langsung oleh Pak Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan di Marketing 4.0. Alhamdulillah dengan referensi yang kita sajikan dalam bentuk materi ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan gambaran secara umum mengenai kurikulum yang kita bangun agar terjadi relevansi untuk aktivitas kita di dalam bermuamalah, khususnya memberikan dakwah secara flexibility dalam hal edukasi, baik secara teori maupun juga secara praktik. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke materi. Adapun gambaran awal dari materi ini yaitu sampul buku Marketing 4.0 telah memberikan beberapa testimoni yang sangat relevan dengan keadaan marketing saat ini. Sebagaimana yang tampil di slide, ada beberapa testimoni dari beberapa akademisi menjadi praktis dari seluruh dunia. Alhamdulillah ini menjadi salah satu referensi yang kami anggap sangat penting diketahui sebagai seorang marketer. Baik, marketing konsep. Marketing terus berkembang. Jika dulu kita mengenal ada marketing 1.0, sekarang sudah eranya marketing 4.0. Apa itu marketing 4.0? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita akan kilas balik untuk menyegar kembali ingatan kita. Marketing 1.0, marketing yang berfokus pada produk. Jadi kita membuat produk yang bagus, kemudian kita persuade orang untuk membeli. Itu marketing zaman dulu itu disebut juga marketing 1.0 atau marketing yang orientasi produk centric era. Di sini produsen membuat produk yang bagus. Kegiatan marketing diarahkan sesuai dengan kemauan produsen. Misalnya persuasi orang untuk membeli produk tersebut lewat iklan dan sebagainya. Kemudian di marketing 2.0 kita mencari customer-nya dulu. Kemudian kita pelajari customer dari aspek need dan want-nya, kemudian kita membuat produknya, atau disebut juga dengan customer centric era. Di sini produsen mencari pelanggan, kemudian mempelajari need dan want pelanggan.
Setelah itu mereka membuat produknya. Kegiatan marketing diarahkan sesuai dengan kemauan pelanggan. Kemudian di marketing 3.0 atau disebut juga sebagai human centric era, value centric. Kilas balik tentang marketing 3.0, ini juga ada salah satu buku yang telah diterbitkan, Behind the Book, itu Pak Iwan Setiawan, yang konsep inti dari marketing 3.0 itu menekankan bahwa produknya harus bagus, customernya pun juga harus diketahui. Nah, yang perlu itu human centric, human spiritualnya, atau ada nilai kejujuran di dalam aktivitas bisnisnya. Marketing yang berfokus pada kemanusiaan disebut juga human centric era. Di sini produsen memperhatikan produk dan pelanggan. Kegiatan marketing diarahkan tidak hanya fungsional dan emosional, tetapi lebih ke spiritual. Pelaku bisnis memperhatikan aktivitas kemanusiaannya atau honesty, nilai kejujuran atau nilai-nilai yang bersifat universal. Ini lebih ke pendekatan konsep syariah sebenarnya, karena inilah bukti bahwa marketing 3.0 adalah marketing yang memberikan konsep rahmatan lil alamin yang bersifat universal. Bisnisnya dijalankan sesuai dengan konsep atau kaidah kejujuran atau honesty. Nah, di marketing 4.0 adalah marketing yang berfokus pada kemanusiaan di era digital. Coba sahabatku dari marketer bayangkan apabila di era digitalisasi konsep kemanusiaan itu tidak digunakan, maka segala macam cara akan dilakukan untuk membuat segala sesuatu yang bersifat tidak jujur di dalam aktivitas marketing kita. Makanya di dalam buku marketing 4.0, di sini pendekatan pemasaran mengkombinasikan interaksi antara online dan offline. Selain itu juga mengintegrasikan antara style dan substance. Style itu penting. Kalau nggak ada style, artinya akan sulit bagi kita untuk menarik perhatian, baik itu dari customer, investor, bahkan kolega kita. Tetapi kita juga sangat perlu mengintegrasikan yang namanya substansi. Artinya merek tidak hanya mengedepankan branding bagus, tetapi juga konten yang relevan dengan pelanggan. Dalam menjalankan kegiatan brand, terkadang sulitnya bukan main. Brand equity kita tinggi, tetapi penjualan tidak naik-naik, so what? Indeks brand awareness sudah 100%, tapi penjualan masih biasa-biasa saja, so what? Apa yang bisa kita improve? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin sering muncul. Fenomena di atas jelas bahwa indeks tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu KPI yang dijalani sehari-hari. Kita butuh sesuatu yang langsung kelihatan dampaknya. Apa dampaknya ke penjualan? Kalau kita punya awareness 100%, apa dampaknya ke penjualan? Kalau kita punya awareness 80%, apa dampaknya ke rekomendasi misalnya? Ada dua aliran brand, yaitu indeks dan insight. Di marketing 4.0 adalah aliran brand insight. Dalam marketing 4.0, tetapi juga insight. Kalau kita tahu indeks, kemudian tahu touch point dari pelanggan itu lewat mana, disinilah kita juga akan tahu insight. Contoh, ada 80% dari jumlah populasi tahu brand kita. Dari jumlah ini ternyata hanya 30% yang beli. Dari insight ini, kita tahu bahwa ternyata dari jumlah orang yang mengetahui brand hanya 30% yang ngebeli. Dari data di atas, kita bisa merencanakan anggaran dengan lebih baik. Kalau kita punya anggaran pengeluaran 1 miliar, kurang lebih nanti kita akan balik return 30%.
Perjalanan pelanggan atau customer path untuk menuju loyal, sebelum ada media, sebelum ada sosial media, ada 4A. 4A yaitu aware, attitude, act, and act again. Sekarang, setelah ada sosial media, jadi 5A, yaitu aware, appeal, ask, act, and advocate. Pada marketing 4.0, ada redefinisi tentang loyalitas. Redefinisi tentang loyalitas, dulu loyalitas diartikan sama dengan act again, repeat order, berapa orang yang repeat. Sekarang, loyalitas tidak hanya repeat, tetapi juga advokasi. Dulu namanya word of mouth. Word of mouth sudah kurang relevan lagi, artinya berat. Sekarang di era digital, lebih banyak kesempatan orang untuk advokasi. Orang sudah online kapan saja dan di mana saja. Dalam aktivitas media sosial kita, contohnya, kita share, kita upload foto, yang kita suka, itu advokasi. Inilah tanda-tanda baru dari brand loyalty. Dari tradisional ke digital. Di era ekonomi digital, marketing 4.0, kita tidak mengatakan 100% harus digital. Karena interaksi digital saja tidak cukup. Kenyataannya tetap dibutuhkan aktivitas offline. Marketing 4.0 mengintegrasikan antara style dan substansi. Style itu penting. Kalau tidak punya style, kita akan dilewati begitu saja. Namun, sekarang orang tidak hanya butuh style, tetapi juga ingin tahu substansinya. Jadi substansi itu juga penting. Pesatnya perkembangan teknologi digital meniscayakan konektivitas antara machine to machine. Dan machine to machine juga harus mampu menciptakan relasi human to human. Sehingga perkembangan teknologi tidak berhenti pada teknologi itu sendiri. Nah, di marketing 4.0, paradoks seperti di atas tersebut harus diintegrasikan. Ada dua metrik yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja marketing 4.0, yaitu PAR dan BAR. PAR adalah jumlah orang yang beli dibagi dengan jumlah orang yang aware. PAR digunakan untuk melihat seberapa efektif iklan kita, seberapa efektif awareness kita. Dari indeks 100%, berapa persenkah yang membeli produk kita? Berapa konversi atau perubahannya? Misalnya, ada 100 orang yang aware dengan produk kita dan yang beli cuma 30. Ini berarti PAR-nya adalah 0,3. Dari contoh di atas yang saya sebutkan, bagaimana cara mengukur advokasi? Berapakah orang yang advokasi? Orang yang advokasi bisa 50, bisa juga 20. Kadang-kadang orang tidak beli produk tapi mereka mau advokasi. Hal ini biasanya ada pada barang mewah. Contoh, saya tidak mampu membeli mobil Ferrari. Saya tidak mampu membeli barang-barang mewah, mobil-mobil mewah seperti Lamborghini. Tapi saya merekomendasikan kepada orang. Contoh, kalau aku punya duit seperti kamu, saya akan beli Ferrari, misalnya seperti itu. Nah, nilai advokasi bisa lebih besar daripada jumlah orang yang ngebeli. Bisa juga lebih kecil. Jika orang membeli produk dan puas, tetapi mereka tidak berani advokasi atau malas advokasi, ini dinamakan BAR, Brand Advocacy Ratio. Jadi, ada dua ratio untuk mengukur loyalitas pelanggan, PAR dan BAR. PAR itu untuk masa sekarang, BAR untuk masa yang akan datang, to grow. PAR untuk market share, BAR untuk growth. Dulu, loyalitas dihitung cuma dari repeat. Sekarang dua-duanya repeat dan advokasi sama-sama harus dihitung. Model customer path yang ideal di dalam marketing 4.0 adalah model dasi kupu-kupu, bow tie. Dengan model bow tie,
kita punya opsi kita. Walaupun dia tidak beli produk. Walaupun dia tidak beli produk kita. Adapun 4 bentuk umum customer pet. Yang pertama, doorknob. Doorknob biasanya industri barang konsumsi, consumer goods. Orang-orang yang beli produk tapi tidak mau advokasi. Orang sudah tahu ekspektasi dari produk yang dibelinya. Kemudian goldfish. Industri yang bentuk produknya masih membingungkan konsumen. Banyak kan bisnis seperti bisnis yang bergerak di bidang jasa di sini. Di sini konsumen banyak bertanya. Sudah banyak tanya, yang beli dan advokasi sedikit. Biasanya ini lebih ke industri-industri jasa yang model goldfish. Kemudian yang trumpet. Biasanya industri barang mewah, seperti yang disebutkan di awal, di atas, yang ngebeli sedikit, tetapi advokasi. Atau tidak beli tapi advokasi. Misalnya barang-barang mewah, Ferrari misalnya. Itu model customer pet trumpet. Kemudian yang terakhir, funnel. Industri pada umumnya. Di sini dari yang aware ke advokasi semakin turun. Contoh misalnya barang-barang elektronik. Masalah customer pet. Dari 4 bentuk customer pet di atas, tentu akan ada masalah di setiap bagiannya atau di setiap pet. Bagaimana solusinya? Ada 4 pendekatan, yaitu yang disingkat dengan ACCA, yaitu attraction, curiosity, commitment, dan affinity. Pada bagian attraction, pelanggan sudah tahu produk tapi belum muncul rasa suka. Solusinya solusinya seperti apa? Solusinya butuh human-centric marketing. Curiosity, pelanggan sudah suka tapi belum tertarik untuk mengenal produk lebih mendalam. Nah, solusinya butuh konten marketing. Kemudian di commitment, pelanggan sudah suka, sudah tertarik tapi belum beli juga. Nah, solusinya butuh omni-channel. Kemudian yang terakhir, affinity, pelanggan sudah beli tapi belum mau advokasi. Kebanyakan mereka tidak tahu apa yang mau diadvokasi. Maka butuh engagement marketing. Baik, pada bagian ini kita akan membahas solusi dari setiap customer pet. Solusi customer pet yang pertama, human-centric marketing. Buatlah brand layaknya seperti manusia. Buatlah brand layaknya seperti manusia. Karena yang menikmati produk kita adalah manusia. Kalau brand gagal jadi manusia, pelanggan akan sulit untuk tertarik. Supaya menjadi manusia, brand harus memiliki 6 sifat atau 6, yaitu psychality, intellectuality, sociability, emotionality, personality, dan morality. Konten marketing pada dasarnya adalah bagaimana cara berjualan ke pelanggan tapi pelanggan tidak merasa dijualin. Ada 2 kunci dalam konten marketing, yaitu content creation dan content amplification. Yang ketiga adalah omnichannel marketing. Di era digital ini yang paling krusial adalah handphone. Yang dipegang orang sekarang adalah smartphone atau handphonenya. Orang mau cepat, sehingga mobile commerce perlu fokus tersendiri. Omnichannel adalah mengintegrasikan antara offline dan online, tidak cukup mengandalkan salah satunya saja. Kemudian yang terakhir, engagement marketing for brand affinity. Engagement marketing adalah cara mempertahankan pelanggan
Engagement marketing adalah cara mempertahankan pelanggan. Banyak contohnya seperti meningkatkan pengalaman digital pelanggan lewat aplikasi mobile, memberikan solusi dengan menggunakan customer relationship management, dan mengendalikan perilaku pelanggan lewat gamifikasi. Baik, kita sudah di akhir materi atau key takeaways dari materi marketing 4.0. Ada 3 key takeaway di materi ini. Yang pertama, kita harus mengerti mengenai fundamental trend. Fundamental trend bisa didapatkan dari beberapa referensi tentang perkembangan atau evolusi tren-tren yang di zaman sekarang perkembangan bisnis, baik secara mikro maupun secara makro. Kemudian kita pikirkan metrik yang relevan dengan bisnis kita. Setelah menemukan metrik terhadap aktivitas marketing kita, maka kita akan menemukan bottleneck-nya. Sehingga inilah yang menjadi satu solusi dalam aktivitas pemasaran kita. Ringkasannya, sebagai ringkasan, jadi brand ada dua aliran, yaitu index dan insight. Kemudian customer fact berubah, perjalanan pelanggan menuju loyal. Dulu 4A. 4A itu aware, attitude, act, and act again. Sekarang di era digitalisasi atau di era sosial media, kita kenal namanya 5A. Apa itu 5A? Aware, appeal, ask, act, and advocate. Untuk membuat 5A berhasil, ada strategi ACCA atau attraction, curiosity, commitment, dan affinity. Nah, untuk mengukur produktivitas, efisiensi dari uang yang sudah dikeluarkan, yaitu menggunakan metrik PAR dan BAR. Baik sahabat DAI Marketer, ini adalah salah satu materi singkat mengenai the book Marketing 4.0. Dan sebagaimana yang tampil di slide ini, inilah salah satu silabus atau kurikulum kita yang insya Allah akan kita bahas sub materi per subnya. Insya Allah akan dibuat dalam suatu bentuk file yang kita akan jadikan referensi di beberapa media sosial atau channel, contohnya di channel YouTube kita. Nah, ini pengenalan dari beberapa materi yang insya Allah kita akan susun dan akan kita bukukan dalam bentuk kurikulum. Insya Allah semoga perjalanan untuk menuju trust, perjalanan untuk menjadi guardian adalah salah satu yang memberikan gambaran kepada dai marketer atau kepada umat pada umumnya, bahwasanya kita dalam menyusun materi ini betul-betul mengedepankan yang namanya etika, betul-betul mengedepankan yang namanya intelektual, supaya harmoni dalam bersilaturahmi sesama umat atau masyarakat pada umumnya betul-betul bisa memberikan manfaat secara universe dan menekankan yang namanya karakter honesty di dalam diri seorang dai marketer. Nah, adapun secara penjabaran, insya Allah kami mohon support kepada seluruh masyarakat, khususnya dai marketer, agar bagaimana mendapatkan support, apakah itu melalui channel YouTube kami ataupun juga beberapa channel kami di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan akun-akun lainnya. Kami mohon agar diberi support. Semoga materi ini menjadi materi yang sangat berbobot, materi yang sangat dibutuhkan, materi yang sangat bermanfaat untuk perkembangan bisnis baik secara syariah, secara umumnya. Baik, di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada tim. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dalam penyusunan kurikulum kita, dan akan kita validasikan dalam bentuk buku yang menjadi referensi untuk kita bermuamalah di bidang marketing. Baik, saya Abdullah dari tim Army Cipta Property mewakili seluruh tim mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.